Shalom, kita bertemu lagi di renungan harian ini. Kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan mengagung-agungkan nama Tuhan Yesus. Kita akan buat dunia tahu bahwa Tuhan Yesus bernyata, berada, juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke tempat Bapa, ke surga. Mari kita ajak orang sebanyak-banyaknya untuk tahu mengenai Injil, mengenai Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus berbicara kepada mereka. Karena kita tahu setiap orang yang mendengar cerita kita mengenai Injil, Tuhan Yesus juga mendoakan mereka. Amin ya. Kita lakukan aja yang menjadi bagian kita. Kita bersaksi, kita menceritakan Injil kepada setiap orang, ke setiap media. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena kita tahu setiap orang yang mendengar berita Injil melalui kita, Tuhan Yesus sudah mendoakannya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil dari Yohanes ya. Yohanes 18 38b sampai 40. Dilanjutkan Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16a. Judul perikop, Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar.
Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Suatu peristiwa yang menceritakan bagaimana kronologis atau pergolaan batin yang dialami Pilatus saat mengambil keputusan menyalibkan Tuhan Yesus. Di sini diceritakan bagaimana Pilatus mencari cara agar Tuhan Yesus dibebaskan. Tapi saat itu orang-orang Yahudi tetap bersikeras agar Tuhan Yesus disalib. Begitu juga dengan imam-imam kepala. Suatu keputusan yang diambil Pilatus dengan berat hati. Bahkan mengajukan opsi saat hari Paskah untuk perayaan Paskah ada satu orang yang dibebaskan. Mereka tetap mau agar Barabas penyamun tersebut yang dibebaskan. Tuhan Yesus tetap disalib. Ini kemauan orang-orang Yahudi saat itu. Kita akan baca dan renungkannya dari ayat awal di perikop ini. Di sini dikatakan sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Ini yang dikatakan Pilatus. Kita kemarin membaca bagaimana percakapan Pilatus dengan Tuhan Yesus. Dan ini kesimpulan yang ada di Pilatus. Kesimpulannya, Pilatus tidak mendapati kesalahan pada Tuhan Yesus. Hasil dari tanya jawab atau interogasi yang dilakukan Pilatus atau percakapan antara Pilatus dengan Tuhan Yesus. Kesimpulannya itu Pilatus tidak mendapati kesalahan. Nah, di sini dikatakan juga, "Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Salah satunya opsi diberikan apa? Bahwa saat itu orang-orang Yahudi untuk merayakan Paskah, mereka akan membebaskan satu orang. Di sini katakan, mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Permintaan orang Yahudi, di mana setiap hari Paskah Pilatus membebaskan satu orang. Orang-orang Yahudi bisa memilih, tapi mereka tetap memilih untuk Yesus disalib dan penyamun itu yang bernama Barabas dibebaskan. Pilihan orang Yahudi adalah tetap menyalibkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kemudian Pilatus mengambil Tuhan Yesus dan menyuruh orang menyesah. Tuhan Yesus. Di sini dikatakan prajurit menganyam mahkota duri, menaruh di atas kepala Tuhan Yesus mahkota duri. Sehabis disesah, Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, di mana setiap durinya menancap di kepala Tuhan Yesus. Kemudian memakaikan jubah ungu sebagai simbol ejekan. Kita tahu warna ungu saat itu dipakai untuk raja-raja. Dan mereka maju dan berkata dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar muka Tuhan Yesus. Setelah mengejek, mereka menampar muka Tuhan Yesus. Kemudian Pilatus keluar, di sini dikatakan
Pilatus berkata, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya." Kemudian Tuhan Yesus dibawa keluar ya. Lihatlah manusia itu. Kemudian imam-imam kepala dan penjaga-penjaga melihat Tuhan Yesus dan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Roh Kudus tidak menyelamatkan mereka. Roh Kudus tidak berbicara di hati mereka. Tidak ada kasih akan Allah di dalam diri mereka. Sehingga saat mereka melakukan kesalahan fatal, mereka tidak diingatkan oleh Roh Kudus. Ini peristiwa yang dialami Tuhan Yesus kita. Kata Pilatus ya kepada orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala tersebut, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Masih tetap Pilatus berkata seperti itu. Dan kata-kata orang Yahudi terhadap Pilatus jawabannya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Roh Kudus tidak berbicara di hati mereka, tidak ada kasih akan Allah. Sehingga saat mereka bertemu Mesias, anak Allah yang mereka tunggu-tunggu, mereka malah menyalibkan. Jaga hati kita, sehingga saat kita melakukan apapun, Roh Kudus menjaga kita. Roh Kudus berbicara menyelamatkan kita, sehingga kita tidak melakukan kesalahan fatal seperti orang-orang 2000 tahun yang lalu. Amin ya, kita saling menguatkan, kita saling membantu ya, agar Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup kita, dalam hidup banyak orang. Amin ya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tuhan Yesus tidak menjawab ya saat itu. Dan Pilatus berkata lagi, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus, dosanya lebih besar. Di sini dikatakan sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Pilatus berusaha membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi lagi-lagi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ini perkataan orang-orang Yahudi saat itu. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kemudian Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Dan kata Pilatus lagi ya kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Dan ini jawaban imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Pilatus masih berusaha untuk membebaskan,
Tapi orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala bersikeras untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalib. Satu peristiwa yang mengingatkan kita, mengajarkan kita. Untuk apa? Tetap menaruh belas kasih akan Allah di hati kita. Untuk apa? Untuk agar saat kita diperhadapkan situasi tertentu, Roh Kudus menyelamatkan kita. Roh Kudus berbicara. Sehingga apa? Dosa-dosa fatal tidak terjadi. Agar apa? Agar kita tidak menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Amin ya. Kita saling menguatkan, saling mengajar, saling memberitahu rahasia-rahasia Injil, janji-janji Bapa yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan rasul-rasulnya, dan puji Tuhan dicatat sehingga kita tahu ya. Sehingga puji Tuhan Roh Kudus masih ada di dunia ini, dan puji Tuhan Tuhan Yesus masih ini ya, masih memperkenalkan Roh Kudus untuk berbicara, bersaksi akan hal-hal di masa datang. Salah satunya kepada saya melalui 3 pendeta besar dari beda negara, bahkan dari beda benua. Kita berdoa, kita berharap, kita selalu memohon kepada Tuhan Yesus agar itu tetap terjadi di anak cucu kita dan banyak manusia di dunia ini. Sehingga saat kita melakukan kesalahan apapun, saat Tuhan Yesus mau menolong, ada orang yang bisa dipakai. Kenapa? Harus ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu, sehingga Bapa memberikan roh dari dalam dirinya tersebut. Kita harus beritahu itu kepada banyak orang, karena kita juga berdoa dan berharap ya, masih banyak orang yang mempunyai hati yang peduli akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang masih peduli kepada sesama, karena tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di orang-orang lain tersebut. Yesus katakan, ada di orang yang telanjang tapi tidak diberi pakaian oleh manusia lain, orang yang kelaparan tapi tidak diberi makan oleh manusia yang lain. Amin ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Agar apa? Agar saat manusia membutuhkan pertolongan karena kesalahannya sendiri, Roh Kudus masih berbicara. Satu-satunya cara untuk bisa berbicara itu dengan orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang bagaimana? Yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Sehingga Bapa memberikan rohnya sendiri, roh yang keluar dari dirinya ke dalam orang tersebut. Sehingga Roh Kudus yang di dalam diri orang tersebut bersaksi mengenai Tuhan Yesus atau hal-hal yang akan datang. Satu-satunya cara itu apa? Ya, kita memberitakan Injil, memberitakan bahwa mengasihi Tuhan Yesus itu satu-satunya cara agar Roh Kudus yang dari Bapa sendiri itu diberikan kepada manusia. Kita saling mendukung, saling membantu, sehingga sampai kesudahannya orang tahu rahasia ini. Satu-satunya cara agar ada Roh Kudus ya dengan mengasihi Tuhan Yesus, itu satu-satunya cara. Mari kita saling bantu, saling dukung. Amin ya. Sampai kesudahannya banyak orang yang mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Amin ya. Tahu bahwa hidupnya itu harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Tuhan Yesus itu hidup di dunia. Ya hanya satu, melakukan kehendak Bapa. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang bukan menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kata-kata Tuhan Yesus yang didengar dari Bapa sendiri atau firman, itu yang menghakimi kita. Amin ya.
Kita saling dukung, saling menguatkan. Satu-satunya cara agar mendapat pertolongan Tuhan Yesus sampai kesudahannya, ya kita harus sadar, harus ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus di dunia ini. Kalau kita yang tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lain, siapa lagi? Kalau bukan orang-orang yang saat ini mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Kita saling bantu, saling dukung. Amin ya. Amin. Sehingga saat kita melakukan ini, Tuhan Yesus juga tersentuh, membuka jalan bagi kita. Sehingga Roh Kudus semakin banyak lagi menghinggapi banyak orang ya. Sehingga banyak solusi, banyak jalan keluar, banyak hikmat-hikmat diberikan Tuhan kepada manusia. Yang luar biasanya lagi, maaf. Saat manusia melakukan kesalahan dan harus diselamatkan, Roh Kudus berbicara mengenai masa-masa yang akan datang. Salah satunya kepada saya. Kita berdoa, kita melakukan bagian kita, agar itu juga dialami oleh anak cucu kita nanti. Amin ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, saling mendukung. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.